Selamat pagi semuanya. Hari ini kita kembali lagi akan mendengarkan Sabtu Teduh. Sebelum kita mendengarkan, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami semalam ya Tuhan, dan sekarang ya Tuhan kami boleh bangun dan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Bukakan hati pikiran kami ya Bapa, agar kami mampu ya Tuhan menerima firman-Mu dan dapat kami aplikasikan ke kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Sabtu Teduh hari ini kita disapa dengan firman dengan judul Hidup untuk Orang Lain. Firman hari ini akan diambil dari Galatia 6 ayat 1-5. Sebelumnya mari kita membacakan firman ini bersama-sama. Galatia 6 ayat 1-5. Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Firman hari ini berjudul Hidup untuk Orang Lain. Kita adalah makhluk sosial di mana kita tidak dapat hidup sendiri, tetapi sangat membutuhkan peran orang lain. Oleh karena itu, sikap hidup saling membantu atau tolong-menolong menjadi ciri khas kita sebagai manusia. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipanggil dan diutus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita dipanggil dan diutus bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi harus membawa dampak bagi orang lain. Salah satunya yakni dengan membuat kebaikan bagi sesama kita. Inilah yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan hari ini, agar kita saling membantu dan tidak jemu-jemu untuk melakukan kebaikan, karena dengan saling membantu, kita dapat meringankan beban kita maupun orang lain. Secara khusus, nas ini pada saat ini merupakan tanggung jawab etis orang Kristen yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Dalam ayat 1, kata pelanggaran dalam ayat ini jika ditelusuri dalam bahasa aslinya, lebih kepada arti tergelincir, bersalah, salah jalan. Maka tanggung jawab etis orang Kristen adalah memimpin atau mengarahkan ke jalan semula, diterangi oleh roh lemah lembut. Kecenderungan untuk melakukan pelanggaran adalah pengaruh dari dosa dalam diri manusia itu sendiri. Untuk itu, saling memperhatikan sangatlah penting dalam kehidupan orang Kristen. Sebagaimana orang yang berjalan bersama-sama dalam gelap gulita, maka sangatlah diperlukan untuk saling memperhatikan dan mengingatkan supaya tidak tergelincir. Tetapi sebaliknya, jika seseorang tergelincir, baiklah orang yang berjalan bersamanya memimpin atau mengarahkan ke jalan semula, sambil menjaga diri sendiri supaya tidak kena pencobaan. Inilah tanggung jawab etis yang pertama. Tanggung jawab etis yang kedua adalah bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kata beban menunjukkan kepada bobot berat yang harus dipikul atau diangkat. Beban orang Kristen adalah celaan atau hinaan dari orang-orang sekitar bila seseorang tergelincir. Maka sudah sepantasnya lah kita untuk saling menopang atau mengingatkan dalam kasih Kristus supaya seseorang itu tidak tergelincir. Tanggung jawab etis yang ketiga adalah tidak boleh menipu diri sendiri. Cara menipu dalam nas ini adalah menganggap dirinya berarti atau suci, padahal sebenarnya ia tidak berarti atau penuh dengan dosa. Menganggap orang lain lebih berdosa dari diri sendiri adalah bentuk penipuan dalam nas ini. Sangatlah tidak etis untuk menghakimi orang lain karena kita tidak mempunyai hak penghakiman.
Tanggung jawab etis yang keempat adalah lebih memperhatikan atau menjaga diri sendiri. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain dan menganggap diri sendiri sempurna bukanlah sikap yang baik. Jauh lebih menguji pekerjaannya sendiri serta membuat penilaian sendiri terhadap apa yang sudah dilakukannya. Penilaian ini haruslah berdasarkan firman Tuhan, bukan pikiran atau pendapat sendiri. Tanggung jawab etis yang kelima adalah memikul tanggungan sendiri. Kata tanggungan menunjukkan apa yang harus dipikul setiap orang. Sama seperti seorang prajurit yang harus memikul dan membawa ranselnya sendiri tanpa membebankan kepada orang lain. Demikianlah sebaiknya orang Kristen mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya, tanpa mencari kambing hitam atas kesalahannya. Ada ungkapan yang sering kita dengar, mungkin pernah kita ucapkan, yaitu EGP, emang gue pikirin. Jika ungkapan ini hanya sebatas ucapan, tidaklah menjadi masalah atau persoalan. Tetapi ungkapan ini sering menjadi lifestyle para kaum muda, sehingga seseorang itu harus mau bergaul dengan circle-nya sendiri. Hal yang paling parah adalah seseorang itu mampu hidup dengan dunianya sendiri tanpa memedulikan orang lain. Dalam firman Tuhan saat ini, kembali kita diingatkan bahwa kehidupan orang Kristen bukanlah hanya berakhir untuk dirinya sendiri, melainkan untuk orang lain, sama seperti Yesus yang datang ke tengah-tengah dunia ini yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga umat manusia secara keseluruhan. Untuk itu, jadilah pemuda yang care dengan orang lain, karena itulah panggilan dan tanggung jawab kita. Sekian dari firman Tuhan hari ini. Mari kita sama-sama menutupnya dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyapa kami dengan firman Tuhan yang baik pada hari ini ya Bapa. Tuhan, kami kembali diingatkan untuk lebih mempedulikan sekitar kami, mempedulikan apa yang ada di sekeliling kami ya Tuhan, sehingga kami tidak boleh bersikap tidak peduli dengan sekeliling kami. Bapa, ajar kami, sertai kami ya Tuhan. Kami ingin terus menyebarkan berkat-Mu ya Tuhan di dalam dunia ini ya Tuhan. Beri kami roh-Mu ya Tuhan, agar kami lebih peka terhadap sesama kami, terhadap lingkungan kami ya Tuhan, agar kami mampu mempedulikan mereka seperti kami mempedulikan diri kami sendiri. Bapa, ajar kami juga ya Tuhan untuk menanggung beban kami ya Tuhan, yang mungkin pada akhir-akhir ini ya Bapa, kami merasakan beban-beban berat yang ada di pundak kami. Tuhan, kami percaya bahwa kami dapat menanggungnya ya Tuhan hanya dengan kekuatan-Mu saja ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyapa kami pada hari ini ya Tuhan. Kiranya firman-Mu hari ini ya Tuhan dapat kami aplikasikan ke dalam kehidupan kami sehari-hari ya Bapa, agar kami benar-benar menjadi murid-murid-Mu ya Tuhan, yang Kau utus ke dalam dunia ini, yang menjadi terang dan garam bagi dunia ini ya Bapa. Sertai semua aktivitas kami ya Tuhan, apapun yang akan kami lakukan, kiranya kami melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu, dan apapun yang kami lakukan, kiranya menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terlepas dari segalanya itu ya Tuhan, kami mohon ampun segala dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan. Bapa, ampunilah itu ya Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin. Sekian firman Tuhan yang menyapa kita di Sabtu ini. Kiranya teman-teman semua terberkati dan kita dapat lebih peduli kepada sekeliling kita, dan kita dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Sampai jumpa di Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati.